Selamat pagi. Selamat pagi. Kita ketemu lagi ya di ibadah Himpa online tanggal 9 Mei 2021. Puji Tuhan. Tetap semangat kan ya adik-adik? Selalu semangat Kak. Walaupun ibadah Himpa online tapi tetap semangat kan ya? Selalu semangat. Adik-adik, Kak Cynthia mau tanya, tadi pagi sudah sebelum bangun tidur, pas bangun tidur udah berdoa kan ya? Kalau Kak Dian sudah, Kak Felix? Saya sudah dong. bagus. Adik-adik di rumah? Sudah. Sudah. Kak Cynthia itu sudah. Kakak yakin adik-adik udah siap di depan TV atau di depan HP, sudah rapi, sudah cantik-cantik ya, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah ada Alkitabnya. Kita siap untuk ibadah kan adik-adik? Siap. Tapi sebelum itu lihat dulu dong untuk menumbuhkan semangat, untuk membakar semangat. Kak Cynthia mulai ya. Siapa kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, untuk memulai ibadah kita menyanyi. Oh, Kak Cynthia undang ada berdiri dong. Siap. Kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Sampai belakang nggak ya? Sampai belakang. Oke. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Felix. Silakan Kak. Mari adik-adik kita ikut dalam doa. Bagaimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu Bapa, adik-adik boleh bangun di pagi hari ini Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, penuh semangat Bapa untuk memulai hari ini Tuhan dengan beribadah kepada-Mu Bapa. Engkau berkati adik-adik Tuhan, kiranya Engkau fokuskan adik-adik Tuhan hanya kepada-Mu Bapa. Kiranya mereka mau mendengarkan apa yang disampaikan. Kakak layan Tuhan melalui pemberitaan firman nanti Bapa. Engkau berkati kami semua Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria nomor 90, bait 1, Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku, Alkitab pengajarku, walaupun kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan ya kakak-kakak. Untuk itu siapkan Alkitabnya. Kita buka dulu dari perjanjian lama nih. Perjanjian lama Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 4. Itu kitab yang kelima. Dari yang perjanjian lama yang paling depan itu yang nomor 5. Aku kira perjanjian baru. Waduh. Oke, kalau Alkitabnya sudah terbuka,
Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya terbuka, kita satu hati, kita doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan ini berkaitan dengan diri kami, hati kami, sehingga kami mampu untuk memahami akan firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup, dan kami boleh menjadi saluran berkat dalam hati kami. Bapak, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami sehingga kami layak dalam hadirat-Mu, dan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi dari kitab 30, kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6. Nah, adik-adik silakan berdiri untuk membaca bacaan kita hari ini. Boleh Kak Din, boleh minta tolong dibantu dari Kak Felix, Kak Dian, dan Kak Syukur. Terima kasih. Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6. Tulis setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa-bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang berhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan mengingat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Amin. Silahkan duduk kakak-kakak dan adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Nah, sebelumnya nih kalian mau tanya. Tadi kan kita ada bacanya di Alkitab. Kalau Kak Felix tahu nggak sih di Alkitab ini bangsa Israel berbicara dengan siapa? Bangsa Israel ini berbicara dengan Musa. Musa, betul. Terus bangsa Israel itu Kak Cynthia mau dibawa kemana sih? Mau dibawa ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan dari mana Kak? Dari pembuangan dari bangsa Babel, Mesir, mau ke Babel, mau membawa ke tanah Kanaan. Betul, dibawa ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik pasti masih ingat kan ceritanya bagaimana dari bangsa Israel selama 400 tahun, terus selama 40 tahun juga mereka berjalan di padang gurun, dan akhirnya mereka sampai ke tanah Kanaan. Di situ Kak Din perlu menjelaskan lagi. Kalian yakin adik-adik pasti tahu semua ceritanya. Nah, di sini bercerita tentang Nabi Musa. Apa ya? Di sini Kak Felix kalian mau tanya sedikit. Kak Felix boleh jabarkan sedikit nggak tentang bacaan kita hari ini itu apa? Ya gimana? Dari Kak Felix baca. Dari yang Kak Felix baca Kak, dari bangsa Israel ini masih ada rasa sungguh-sungguh gitu loh Kak terhadap Allah gitu, melalui perantaraan Musa. Dia bersungguh-sungguh kepada Allah dengan segala kekurangan yang dimiliki. Tapi setelah itu kita harus ada pemulihan dari apa yang kita sudah lakukan. Seperti yang kita lihat pada Israel, ada pemulihan untuk kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan itu selalu datang kepada umat pilihannya. Kalau Kak Cynthia, Hampir sama dengan yang dibilangin nanti yang dijabarkan Kak Felix. Kalau bacaan hari ini kayak kita pemulangan kembali adalah tentang tentang hukuman Tuhan, tentang perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Jadi Nabi Musa mau mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa Tuhan adalah Tuhan bangsa Israel yang telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan, dan ada perjanjian-perjanjian, ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. nah di sini dari penjelasan Kak Felix dan Kak Cynthia di sini
bahwa Tuhan itu membuat perjanjian kan dengan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, suka menyembah berhala Baal atau ala-ala lain. Nah, di sini Tuhan menginginkan bangsa Israel itu untuk berubah. Tuhan menginginkan bangsa Israel itu menjadi bangsa yang, karena mereka kan menjadi bangsa yang besar. Bangsa pilihan Tuhan menginginkan mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan, mereka mengikuti perintah Tuhan. Nah, sama seperti saat ini adik-adik, kita harus bagaimana caranya kita bisa berubah kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Nah, kita nggak menyembah berhala masa kini itu apa sih Kak? Biasanya kalau Kak Felix yang masih dilakukan itu tentang HP Kak. HP. Kak Felix itu masih kadang suka main game gitu, kadang masih sedikit lupa waktu. Tapi Kak Felix masih berusaha buat membenarkan ini. Kalau Kak Cynthia? Kalau Kak Cynthia kadang-kadang suka malas gitu loh. Suka kalau disuruh iya mah nanti iya sebentar, kalau disuruh nanti cuma bilang iya aja tapi belum dilakukan nanti aja. Itu Tuhan sudah pernah mengingatkan bangsa Israel. Tuhan sudah banyak memberikan kuasa yang mujizatnya kepada bangsa Israel, sampai bangsa Israel bisa menyeberangi laut merah. Betul. Di situ terus mereka butuh air, butuh makan. Tuhan menyediakan semuanya, Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan. Tetapi kenapa bangsa Israel ini masih berbalik dari Tuhan? Mereka masih tegar tengkuk, mereka masih pada pendiriannya mereka sendiri. Nah, di sini Tuhan itu mau mengajak bangsa Israel ini melalui Nabi Musa supaya bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan. Dan kita di masa kini seperti Kak Felix atau Kak Cynthia misalnya kayak HP kita masa kini, betul kan? Kalau misalnya kita kayak kalian juga kalau masih pegang HP kadang lupa, iya mau tidur masih mainan HP akhirnya ketiduran, baru ingat pagi lupa tadi malam nggak berdoa. Itu juga termasuk dari perbuatan yang nggak baik dan nggak perlu dicontoh ya adik-adik. Tapi sebaiknya kalau kita bangun tidur, yang pertama dicari apa sih Kak? Apa yang kita lakukan untuk bangun tidur? Kalau hasilnya pinjam kata-katanya ke Afi, si kota yang jalan. Tapi harus bagaimana? Kalau kali itu pasti kalau pas bangun tidur langsung berdoa dulu sih Kak. Nanti baca Alkitab sebentar. Nah, itu adik-adik, bagaimana kita harus dekat kepada Tuhan dengan hal yang terkecil dulu, dari kita berdoa dulu. Beberapa waktu lalu sempat kita belajar tentang bagaimana cara kita taat kepada Tuhan. Dengan taat kita kepada Tuhan adalah rajin berdoa. Hal yang paling gampang dilakukan adalah berdoa. Mau makan berdoa, mau belajar berdoa, bangun tidur sebelum tidur berdoa, terus kita mau keluar usahakan berdoa. Tapi di saat kita mau keluar bukan berarti kita di depan pagar kita berdoa, kita suarakan keras, jangan seperti itu. Tapi kita berdoa, misalnya kita di rumah, kita berdoa dulu, Tuhan berkati kami supaya kita bisa selamat di jalan. Itu yang harus kita lakukan. Itu adalah wujud taat kita kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kita rajin beribadah. Walaupun kita PA-nya masih online ya Kak, kita ada kerinduan kepada adik-adik untuk beribadah berkumpul bersama, tapi tetap kita harus rajin beribadah, kita harus rajin mengikuti ibadah online, ibadah PA online. Dan juga adik-adik walaupun masih kecil, bisa adik-adik mengingatkan orang tua nih, misalnya papa mamanya, Mama sudah jam 9 waktunya ibadah, kita bisa live streaming sama-sama. Nah, mungkin adik-adik kan ibadah online, ibadah PA-nya sudah di-share dari pagi, mungkin setelah adik-adik ibadah, adik-adik bisa mengingatkan papa mama untuk ayo kita ibadah sama-sama, tidak ada salahnya. Kita mengingatkan orang tua untuk hal-hal yang baik. Dan begitupun kayak misalnya kita sebagai kakak lain, kita juga diingatkan juga jangan marah. Karena kita diingatkan untuk sesuatu hal yang baik itu adalah untuk perubahan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti Musa mengingatkan bangsa Israel, Musa juga pernah marah juga, Tuhan Yesus juga pernah marah di bait Allah. Nah, itu bentuk kasih sayang, kasih Tuhan, kasih Musa kepada bangsa Israel, kepada kita semua, bahwa kita ditegur, diingatkan supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan satu adik-adik, kalau kita sudah mau bertobat, kita mau berbalik kepada Tuhan, lakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa, bukan hanya melalui kata-kata, ucapan aja aku mau bertobat. Bukan dengan seperti itu, tapi harus lakukan
dan lakukan dengan setia. Perbuatannya, kan? Perbuatannya wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik dalam hati, ya aku mulai sekarang nih adik-adik harus diubah kebiasaannya. Mau tidur, ini juga pengingat juga buat kita kakak-kakak semua, kakak lain semua, bahwa kita harus membenahi diri kita harus merubah diri kita dulu, betul? Kita harus merubah diri kita menjadi lebih baik dulu, dan itu dilakukan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Karena Tuhan saja mengasihi kita dengan sepenuh hati. Tuhan saja sudah adalah mati di kayu salib, dan sebentar lagi tanggal 13 kita akan mengingat rayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan mengingat rayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Di situ akan ada ibadah, adik bisa ikut sama orang tua ibadah live streaming, bersama orang tua. Di situ adik bisa ibadah, dan setiap ibadah itu bukan hanya kita aku mau ikut ibadah karena suatu kebiasaan atau kewajiban, tapi ikuti karena dari hati. Kita ubah pribadi kita beribadah, berdoa dari hati. Dan sebelum kita berdoa, beribadah, kita siapkan hati kita jangan marah-marah. Masa kita mau ibadah kita sudah marah-marah dulu? Kita marah-marah, mama ini mau dibangunin dia mau ibadah, mama ini aku masih ngantuk. Jangan. Kalau dibangunin dia bangun mau ibadah, ya kita harus bangun dengan sukacita. Itu tandanya bahwa kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Oh iya ma, makasih. Jangan lupa ucapkan terima kasih sama orang tua, sama siapapun yang sudah membantu kita. Jadi ucapkan ya ma, makasih, dan kita siapkan diri kita. Kita harus mandi. Masa kita mau ibadah kita masih pakai baju tidur, masih belum cuci muka, masih bawa bantal ya, masih mukanya masih ketempel-tempel bantal, otak bantal. Nah, jadi kalau mau ibadah usahakan berpakaian sudah rapi. Tidak harus baju baru ya, kita harus berpakaian yang rapi. Kita sudah bersih, kita persiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Setelah diri kita siapkan hati, siapkan jiwa kita, dan kita beribadah, berdoa, dan kita memohon berkat Tuhan, dan kita mengubah diri kita menjadi pribadi lebih baik. Ingat adik-adik, itu pesannya kajian hari ini. Mungkin sekian dulu Kak ya, singkat, padat, dan jelas. Dan adik-adik ingat, ubah mulai dari hari ini. Jangan tunggu besok, tapi mulai hari ini ubah menjadi pribadi yang lebih baik, berbalik kepada Tuhan, dan lakukan semua itu dengan segenap hati dan segenap jiwa. Oke, adik-adik yakin adik-adik pasti paham, adik-adik pasti mengerti dan bisa melakukannya semuanya dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh tutup Alkitabnya. Kita akan satu dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas firman yang sudah kami baca, dengar dan renungkan, yang terambil dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Bapa, di mana pada bacaan kami hari ini kami diingatkan untuk kami kembali kepada Tuhan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau bertobat dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan kami mau mengasihi sesama kami, dan kami dapat melakukan semua itu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami dapat wujud nyatakan itu, dan kami dapat membuat perubahan kecil dimulai dari diri kami sendiri, dan kami akan memberikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Bapa saja dan nama Tuhan Yesus di muka bumi ini, sehingga pelebaran kerajaan Allah semakin dikenal di muka bumi ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini, di mana bangsa dan negara ini sedang mengalami suatu wabah COVID-19. Kiranya Engkau menyertai bangsa dan negara ini, untuk semuanya mulai dari pemerintahan ke atas hingga ke bawah. Kami bersatu hati Tuhan untuk menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak. Memberikan mereka kebijaksanaan sehingga mereka mampu untuk memimpin bangsa dan negara ini dan juga masyarakat dengan baik, dan mereka boleh menjadi contoh teladan untuk masyarakat. Kami juga berdoa bagi adik-adik layan kami Tuhan, dalam keseharian mereka, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, kepandaian, akal budi Tuhan, sehingga dalam keseharian mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman yang hidup. Karena kami semua adalah suatu Tuhan yang terbuka, dan dimanapun kami berada, kami dapat mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang baik. Bapak, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, kedua orang tua adik-adik layan kami, dan yang mau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga mereka mau membimbing kami, mendidik kami semua menjadi pribadi yang lebih baik
baik lagi dan bisa hati bersatu hati Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga bagi gereja GBI Benowo khusus Tuhan, berkati setiap jemaatnya, berkati setiap rapat-rapat, mulai dari pemerintah, presbiter, semuanya, berkati setiap rencana-rencana yang akan dilakukan di gereja ini. Biarlah semua rencana itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan kemuliaan nama-Mu saja yang kami puji, kami sembah di gereja ini, Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Jeffrey Mantu dan beserta Ibu dan adik dua, kiranya Engkau memberkati beliau dan keseharian beliau. Berkati beliau dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, dimanapun beliau berada, dimanapun beliau tempatkan, menugaskan, nama-Mu senantiasa dipermuliakan, dan untuk meneruskan bersama Tuhan yang kuasa-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak. Kami juga berdoa Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, kiranya Engkau memberkati kami sehari-hari sepekan ke depan Tuhan, dan seterusnya Engkau memberkati kami, melindungi kami, menyertai kami. Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Inilah kami, inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam tangan-Mu melalui pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Allah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari Adik-adik, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dian. Saatnya kita akan merespon pemberitaan firman dan renungan yang sudah kita dengar. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 269 dalam Yesus. Seperti biasanya, persembahan adik-adik dikasih masuk di amplop dan dituliskan persembahan Pelkat PA tanggal 9 Mei, dan adik-adik memberikan kepada orang tua, dan orang tua yang akan menyerahkan kepada pihak gereja. Nyanyian persembahan dari Kidung Ceria 262, Bila Kita Sukacita. Silakan berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dalam pelayanan di gereja kami GBI Benowo, agar pelayanan-Mu bisa tersebar di seluruh muka bumi dan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami,
dengan satukan hati, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah apa yang sudah kami baca dengan renungkan boleh tertanam dalam diri kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang patuh, dan kami melakukan setiap firman-Mu dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Dan biarlah hari-hari kami penuh berkat dan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.